menjadi satu keluarga dengan menteri. Saat ini penyihir memberitahu Ian, jika tidak menyingkirkan Ben, tatanya tidak akan terjamin. Keduanya memutuskan untuk melakukan trik. Mereka membawa Ben kepada Raja. Raja pasti akan mengalahkannya karena buta. Tidak disangka, Ben langsung memberinya sebuah mahkota. Monyet-monyet melihat kagum dan Raja juga memberikan pemujaan. Raja juga sangat puas dengan reaksi orang banyak. Melihat ini, Ian menatap penyihir. Jika tidak ada kecelakaan, akan ada kecelakaan. Penyihir mulai bertindak sebagai iblis lagi. Ben juga membuat cermin untuk Raja Monyet. Melihat keindahan ketampanan di dalam air, Raja Monyet kaget dengan ketampanannya. Juga tahu dirinya memiliki hidung. Monyet-monyet juga menutup hidung mereka untuk mengikutinya. Ben sekali lagi mengeluarkan gerakan besarnya, membuat singgahsana untuk Raja Monyet. Suasana kelas atas ini sangat pindah. Betapa indahnya bagi Raja untuk duduk di atasnya. Saat ini, penyihir juga berhasil memanggil belalang. Saat belalang terbang lewat, Raja Monyet juga jatuh dari batu dan pingsan. Penyihir mengambil kesempatan untuk menyerang, mempengaruhi Ian untuk mendorong Ben dari tebing. Saat Raja Monyet sadar Ben sudah menghilang, dia dengan keras bertanya pada Ian. Sengaja menghukumnya, tapi demi tak ada yang melanjutkan. Pada akhirnya tidak berhasil, terpaksa melambaikan tangan dengan menyesal. Saat ini, Ben telah jatuh ke dasar pohon. Dia tampak pusing di tanah yang luas. Ini pertama kalinya monyet mendarat di darat. Saat ini, hidung besar turun untuk menyelamatkannya, tapi tanaman merambat terlalu pendek untuk menyangkalnya. Tidak berdaya, Ben juga menyerah. Dia terus melompat ke depan. Tiba-tiba jatuh ke dalam lubang. Ketika dia memanjat keluar, dia melihat hanya 2 meter kaki berdiri di depannya. Ini adalah manusia pertama yang berjalan untuk meraih makanan di paruh burung unta. Dia memaksa dirinya untuk berdiri, meski sedikit gemetar, tapi akhirnya mengambil langkah pertama. Ternyata dunia tinggi sangat indah. Tiba-tiba burung unta ketakutan dan lari. Ben berbalik, ternyata sekawanan serigala. Dia juga ingin berlari, tetapi kakinya terus bergerak. Berlari mundur, melihat serigala semakin dekat. Tidak berdaya, dia hanya bisa berbalik badan dan terus lari. Sekelompok monyet di atas pohon mendengar gerakan di bawah pohon. Melihat Ben berlari mundur, Ben melihat burung unta di sampingnya berjalan seperti terbang. Kemudian melihat kaki mereka lagi. Juga menyadari dirinya salah. Dia buru-buru berbalik dan berlari ke depan. Monyet-monyet di pohon juga bersorak untuknya. Sayang sekali masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Mereka ternyata berlari ke kawanan badak. Kelompok pada terkejut saat melihat serigala. Langsung lari ke arah Ben. Mereka sangat kuat. Bahkan pohon ditabrak sampai patah. Raja Monyet di atas pohon memandang putranya dalam bahaya. Dia tidak bisa lagi duduk diam. Melihat badak semakin dekat, tidak ada jalan di depan lagi. Ben dalam bahaya. Pada saat kritis, Raja Monyet turun dari langit. Dia menggeram dan langsung berlari ke depan. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk membubarkan kelompok badak. Melambaikan tangan untuk memecahkan kelompok serigala. Tapi dia juga ditabrak badak. Melihat badak semakin dekat, sasarannya adalah anaknya. Ben sangat ketakutan sehingga dia segera menutupi matanya. Diikuti dengan suara keras. Semuanya tenang. Badak tidak terluka, berdiri dan pergi. Setelah asap hilang, hanya tersisa Raja Monyet yang terengah-engah. Dia akhirnya melindungi anaknya. Saat ini, Ian juga turun. Dia ingin menarik ayahnya naik. Raja Monyet menolak. Dia memberitahu Ben, dia adalah anaknya, juga meminta maaf karena meninggalkannya, lalu tertidur selamanya. Monyet yang malang kehilangan ayahnya begitu dia menemukannya. Ia mengalahkan